Ini adalah semut rangrang. Serangga yang satu ini terkenal ganas. Apabila terganggu, mereka secara komunal akan menyerang siapapun untuk mempertahankan diri. Gigitannya mengejutkan dan menyakitkan. Di alam bebas, koloni semut rangrang semakin langka. Keberadaannya sangat dicari oleh para pemburu telur semut. Telur semut atau kroto merupakan pakan utama burung ocehan, di samping sebagai campuran pembuatan pelet, umpan memancing ikan, hingga bahan baku suplemen dan kuliner. Widodo lahir di Bantul 25 Mei 1972. Ayah dua putri yang menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas Taman Siswa Imogiri Yogyakarta ini kini menggeluti 3 bidang usaha. Salah satunya adalah sebagai pembudidaya semut kroto. Di sela kesibukannya itu, pria penyuka olahraga volleyball yang tinggal di Dusun Sorolaten, Sidokarto, Godian Sleman juga mendirikan koperasi serba usaha dan mendirikan kelompok ternak kambing tanpa angon dan ngarit. Baik kawan-kawan, tadi sudah saya sampaikan profil saya. Artinya profil saya ada nama, ada alamat, ada nomor HP, semua sudah saya sampaikan. Ya, sekarang step berikutnya adalah tata cara berternak semut. Bagaimana tata caranya? Yang jelas satu, harus disiapkan tempat atau ruangan yang memang kondisi sirkulasi udaranya cukup. Artinya kalau di dalam ruangan, di dalam kamar harus ada namanya jendela atau lobster atau angin-angin kalau bahasa Jawanya. Nah, itu harus disiapkan. Kemudian cara membuat raknya, kondisikan bagaimana cara membuat raknya. Sebetulnya rak ini tidak ada ukuran yang baku, tetapi harus disesuaikan dengan jumlah toplesnya. Oh, kalau toplesnya jumlahnya 1 lusin, raknya juga harus sekian ukurannya. Tidak diperbolehkan bahwa jumlahnya sedikit, raknya terlalu besar lah, nanti semut itu malah berkeliaran semuanya sehingga kelihatannya tidak akan berkembang. Padahal juga berkembang juga, namun kelihatannya lama. Karena apa? Karena semut banyak yang berkeliaran di luaran atau di raknya ini. Semut kroto tidak membutuhkan pohon, namun demikian yang perlu dipersiapkan adalah rak yang berfungsi untuk meletakkan koloni semut rangrang. Bingkai rak dapat dibuat menggunakan kayu reng dengan ukuran rancang bangun, panjang 1,22 meter, lebar 40 cm, dan tinggi 1 meter. Sedangkan alasnya menggunakan triplek yang dipotong menyesuaikan ukuran bingkai. Dengan ukuran ini, rak dapat dibuat bersusun 3, masing-masing mampu menampung 1 lusin atau 12 toples berisi semut rangrang. Setelah siap, rak diletakkan pada satu tempat untuk pelaksanaan kegiatan penangkaran. Pilih tempat yang sejuk, tidak terpapar sinar matahari secara langsung, tenang dari aktivitas manusia, dan bebas hama seperti ayam, tokek, serta bahan kimia lainnya. Berikutnya adalah menyiapkan tempat pakan dan minum. Isi tempat pakan dengan ulat hongkong secukupnya, atau dengan pakan lainnya seperti jangkrik, tulang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk minumannya adalah air putih yang telah dicampur dengan gula pasir. Takarannya 1 sendok makan gula pasir untuk 1 liter air putih. Jangan lupa pasang isolator pada kaki-kaki rak. Isi dengan minyak kelapa agar semut rangrang tidak keluar dari area rak yang disediakan. Karena tidak dibudidayakan pada pohon, maka sarang semut rangrang dapat menggunakan toples mika. Pada satu sisi toples perlu dibuat sebuah lubang dengan diameter lebih kurang 8 mm. Tujuannya untuk jalan keluar masuk semut. Langkah selanjutnya adalah memindahkan koloni semut rangrang untuk ditangkarkan pada toples. Tidak ada ratu semut di sini. Yang ada hanya sekoloni semut dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semut ini tidak suka hal-hal yang berbau tajam kimia, apapun bentuknya,
yang penting berbau tajam kimia hindarkan. Makanya isolatornya harus memakai yang tidak berbau kimia tajam juga, contohnya minyak goreng itu lebih aman, sehingga nanti tidak akan mengganggu proses produksi telurnya. Tempatnya juga harus dihindarkan seperti itu. Jadi hindarkan hal-hal yang berbau tajam kimia, termasuk tempatnya. Tempatnya ini saya rekomendasikan yang bentuknya mika, jangan plastik lah. Nanti susah untuk berkembangnya atau semakin lambat berkembangnya. Nah, sekarang raknya sudah. Sekarang cara menangkarkan dulu. Kita menangkarkan semut ini, yang jelas sediakan toples yang baru dulu. Cari nanti toples yang kosong dulu, yang baru. Nanti dicari juga sarang semut yang sudah penuh. Nah, sudah penuh isinya, nanti dibagi dua. Caranya seperti yang tadi dilihat di tutorialnya, hanya diparuh, dibagi dua, tetapi harus di lain meja, di lain rak, harus berbeda raknya. Jadi kalau nanti dijadikan satu rak di atas, di bawahnya, itu dia akan kembali ke atas lagi. Dia tetap nyari teman-temannya, nyari kawannya yang lama. Jadi harus lain rak, sehingga setelah diisolasi ini dia akan cepat membuat rumahnya. Jadi menangkarkan ini memang harus berbeda atau lain rak. Ini akan mempercepat atau mempermudah semut ini akan membuat sarang seperti itu. Jadi saran saya raknya harus disediakan khusus untuk menangkarkan. Setelah menangkarkan sudah, baru cara mengambil telurnya, cara panennya. Cara memanen ini sediakan dulu wadah atau tempat atau baskom lah, harus itu dua. Kenapa dua? Karena dua itu untuk bergantian. Nah, sebelum memanen sediakan juga saringan cendol atau saringan dawet. Kebetulan contohnya dibawa ke Jambi, jadi contohnya ada, nggak apa-apa. Sediakan dulu saringan cendol atau saringan dawet untuk praktek mengambil telurnya atau memanennya. Nah, sebelum kita memanen, seyogianya saringan cendol ataupun baskom ini diolesin dulu dengan tepung. Nggak usah banyak-banyak, yang penting diolesi aja. Tujuannya biar apa? Biar licin, sehingga semut ini tidak lari keluar menggigit yang memanennya, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu banyak, sedikit aja udah cukup. Nanti kalau terlalu banyak malah nanti berpengaruh ke nempel di telur-telurnya, juga berpengaruh. Nah, cara panen ini sebenarnya sederhana dan siapapun bisa melakukan. Mas Ben Onsu aja, artis terkenal, bisa panen, bisa mengambil telur-telurnya. Apalagi sekelas kita yang memang hanya masyarakat biasa. Sebetulnya semua pun bisa melakukan, semua pun bisa memanennya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, cara panennya sangat sederhana sekali, semua sudah ada di tutorialnya. Tinggal nanti kalau memang kurang paham lagi bisa diulang lagi, diputar lagi seperti itu. Setelah cara panen, karena bibit semut ini juga lagi diminati orang-orang pecinta burung, sehingga tidak menutup kemungkinan bibit ini bisa kita kirim keluar kota, bahkan keluar pulau. Nah, hanya cara packingnya yang harus hati-hati. Ya, cara packing inilah yang memang kita kondisikan semutnya aman, semutnya nyaman sampai di tempat tujuan. Nah, cara packingnya itu hanya harus hati-hati. Semua lubang harus ditutup. Banyak cuma satu ditutup. Packingnya juga harus dilem pakai selasi sehingga semut tidak akan bisa keluar. Namun demikian, yang dilubangi adalah nanti tutupnya untuk sirkulasi udara. Bukan pokoknya yang ini dilubangi kecil-kecil, bukan. Kalaupun ini dilubangi kecil-kecil, pasti akan ditutup dengan sendirinya sama semut. Coba praktek. Lubang lebih dari satu yang semua akan ditutup, hanya satu yang disisakan. Jadi hanya satu lubang yang akan disisakan oleh si semut ini. Seperti itu. Nah, cara packing sudah, sekarang tinggal cara memulainya atau tip-tipnya. Jadi saya berpesan
kepada kawan-kawan yang mau memulai ternak semut pluto ini. Ingat, ternak semut pluto ini adalah mudah. Ternak semut pluto ini gampang, tapi ingat, tidak boleh digampangkan dan tidak boleh dimudahkan. Semua ada tata caranya. Dan ingat juga bahwa orang usaha, apapun bentuk usahanya, tidak ternak semut, boleh kuliner, boleh fashion, 90% bahkan lebih orang yang memulai usaha adalah pasti gagal. Jadi ketika gagal jangan menyalahkan yang menjual. Yang disalahkan, yang dikoreksi adalah diri kita dulu, jangan menyalahkan orang lain. Ini berlaku untuk usaha apapun, tidak harus semut. Orang jualan makanan pun bisa gagal, orang investor itu bisa gagal. Jadi jangan menyalahkan yang menjual atau yang menyediakan, jangan. Yang dikoreksi kalau gagal adalah diri kita sendiri. Karena di dalam berternak ini perlu keseriusan, perlu ketekunan, perlu keuletan, perlu banyak hal yang harus diperhatikan. Sehingga kelihatannya ini gampang, tapi belum tentu pas buat saya, belum tentu pas buat orang lain. Buat Anda belum tentu pas, saya bisa belum tentu Anda bisa. Walaupun sepele, walaupun gampang, tapi tetap ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Intinya kita berani memulai usaha apapun bentuknya. Tidak harus semut, tidak harus ternak, yang lain pun boleh. Yang penting berani memulai. Memulai inilah yang tidak semua orang berani memulai, tidak semua orang berani melakukan. Hanya orang-orang tertentu yang berani melakukan. Jadi harapan saya, sebelum ternak, sebelum usaha, pikirkan dulu resikonya apa, dampaknya apa. Ini harus jauh memikirnya, tidak boleh sembarangan, karena menyangkut keuangan. Bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau rugi, bagaimana kalau untung, semua harus dipikirkan dulu, tidak boleh tergesa-gesa. Karena apa? Banyak loh orang yang beli di tempat kita terus mulai gagal, tak kembalikan lagi loh. Ini kan bukan usaha namanya, ini namanya akal-akalan. Saya itu hanya mengajari bagaimana cara ternak semut pluto ini, bagaimana cara mengambil telur semut pluto ini, sehingga kalau sudah memahami silahkan, mau beli di tempat kita boleh, tidak pun nggak ada masalah. Saya itu hanya biar punya penghasilan semuanya. Kalau berhasil, kalaupun tidak, yang penting mulai usaha. Seperti itu. Jangan gagal terus dibalikin lagi, nggak boleh. Itu namanya akal-akalan. Contoh yang paling gampang seperti ini. Orang jualan bakso, dia udah belanja terigu, sudah dibuat bakso, sudah disusun dalam gerobak. Setelah siap jalan, dia juga nggak tahu siapa pembelinya. Tapi ketika gerobak didorong, mangkok dipukul teng, orang pasti akan tahu bahwa itu jualan bakso. Namun demikian juga ada yang tidak laku orang jualan bakso. Apakah kalau dia tidak laku mau dikembalikan ke tukang terigu? Tidak seperti itu kan. Makanya sebelum memulai usaha apapun bentuk usahanya, pikirkan dulu untung, rugi, resikonya. Seperti itu, sehingga kita akan memahami dan benar-benar paham. Saran saya hanya sedikit itu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa semakin bagus, semakin baik lagi. Namun demikian, walaupun kurang berhasil, ayo kita ulangi lagi, ayo kita seriusin lagi. Barangkali di kemudian ada solusi, ada jalan. Kalaupun mau berkunjung ke tempat kami non-stop buka non-stop, silahkan datang ke tempat kami. Google Map-nya gampang dicari, semut pluto godean, sudah pasti kita ketemu rumah saya. Salam dari kami, semut pluto Sorolaten.